Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi hidayah bisa sempat hadir dalam majlis silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh terang benderang seperti saat ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang dipercaya akan melancarkan rezeki. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas, dan cara mengamalkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang keajaiban dari surat ini, yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu ditulis di sayap malaikat Jibril, Allahus Somad itu tertulis pada sayap malaikat Mikail, lam yalid walam yulad tertulis pada malaikat Israfil, walam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil. Selain itu, dilancarkan rezeki adalah kemauan dari setiap manusia yang hidup. Dalam Islam sendiri, agar rezeki diperlancar, ada amalan yang bisa dilakukan. Namun, amalan tersebut harus diimbangi dengan kerja keras, karena doa tanpa usaha itu sia-sia. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang tergolong dalam surat Makkiyah, yang mana diturunkan setelah surat An-Nas dan diturunkan di Mekkah. Surat Al-Ikhlas terdapat dalam juz 30 dengan 4 ayat, yang mana isi intinya adalah tentang keesaan Allah. Adapun bunyinya mungkin panjenengan kalian semuanya sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk kekayaan atau memperlancar rezeki, surat Al-Ikhlas bisa dilakukan saat setelah sholat maghrib dan sholat isya. Amalkan sebanyak 1000 kali pada 2 waktu sholat wajib tersebut. Kemudian setelah itu panjatkan doa agar dikabulkan. Namun yang perlu diingat, doa tanpa usaha itu adalah sia-sia. Artinya, selain mengamalkan amalan wajib maupun sunnah tersebut, seseorang juga harus berusaha. Apapun bentuk usahanya, yang paling penting adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Karena doa yang dikabulkan
tidak akan lepas dari bagaimana hambanya taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Manfaat mengamalkan surat Al-Ikhlas. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh seseorang yang secara istiqomah melakukan amalan ini. Yang pertama, bisa menjadi lantaran lunasnya hutang. Kalau masalah utang semuanya insya Allah pengalaman. Ada sebuah kisah yang mana pada saat itu Rasulullah sedang duduk di masjid. Kemudian ada rombongan yang mengantarkan jenazah untuk disalatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Malaikat Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Terus amalan yang nomor 2, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang kesusahan yang sedang ia alami. Kemudian laki-laki tersebut meminta kepada Rasulullah untuk diberikan amalan agar kesusahan dalam hidupnya hilang. Maka Rasulullah memberikan 2 amalan. Amalan yang pertama, untuk selalu mengucapkan salat saat ingin masuk rumah, dan yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Rasulullah memerintahkan laki-laki tersebut untuk selalu istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi untuk amalan kedua, supaya membuka pintu rezeki dari berbagai arah, maka kita bisa mengamalkannya. Yaitu apa? Pertama, ketika mau masuk rumah mengucapkan salam. Terus setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Waktu di depan pintu membaca salam, setelah membaca salam membaca surat Al-Ikhlas 3 kali baru masuk. Nah, ini yang amalan yang nomor 2. Terus yang nomor 3, mencegah fitnah dari siksa kubur. Makhluk yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kita semuanya pasti akan mati. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang secara rutin mengamalkan surat Al-Ikhlas akan dihindarkan dari fitnah dan siksa kubur. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Nah, ini amalan nomor 3. Terus yang nomor 4, diampuni dosanya. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas adalah akan diampuni dosa-dosanya.
Hal ini termuat dari hadis yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Nah, ini manfaat amalan yang nomor 4. Terus yang nomor 5, tidak akan digoda oleh setan. Manfaat terakhir yang bisa didapatkan oleh seseorang yang secara rutin mengamalkan surat Al-Ikhlas adalah terhindarnya godaan dari setan kepadanya. Hal ini terdapat dari hadis yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Para hadirin rahimakumullah, semoga amalan-amalan ini kita semuanya bisa istiqomah meskipun hanya membaca 3 kali, 7 kali atau 11 kali setelah selesai sholat wajib, terutama setelah sholat maghrib atau sholat subuh, kita bisa istiqomah. Semoga kita semuanya bisa mengambil faidah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.